Jauh di dalam hutan, tersembunyi sebuah telaga yang tak tersentuh langkah manusia. Airnya bening seperti kaca, dan langit seolah bersandar di permukaannya. Disinilah alam menyimpan rahasia tertua, tempat para bidadari turun di jejak bumi. Tak ada yang tahu, kecuali mereka yang ditakdirkan untuk memilih. Dengan selendang sebagai sayap, mereka menari bukan untuk pilihan, tapi untuk melepaskan penat. Dan dalam ketidaktahuannya, Joko memilih menyimpan satu selendang, satu kesalahan yang menumbuhkan takdir baru bagi Joko.
balik semak. Mata yang tak berniat jahat, namun tetap mencuri. Satu selendang, satu bidadari, dan satu takdir yang terlanjur berubah. Dan setelah para bidadari lenyap dari pandangan, seseorang mengambil perannya. Dari balik semak, Joko perlahan melangkah ke depan. Mbak, kamu ngapain sendirian di sini? Aku kehilangan selendang. Saudara-saudaraku tak bisa. Kalau aku tak kembali sebelum senja, maka akan tertinggal selamanya. Oh begitu. Ya udah, kita dari baru ya. Tapi kamu dari mana? Kok bisa nyasar telaga ini? Aku bukan dari sini. Tapi yang jelas, barang itu, selendang itu sangat penting bagiku. Tanpanya, aku akan terjebak selamanya. Aku nggak tahu kamu siapa. Tapi aku nggak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Kita cari bareng ya. Sudah. Tadi kan kita berkenalan. Kamu mana? Dari sini? Atau dari mana? Iya, nama aku Joko. Dari desa bawah. Kalau dirimu dari mana? Oh, Nala. Ya udah, untuk yang sebelah sana dan sebelah sini. Terima kasih ya Joko sudah mau bantu cari selendang itu. Ya cepat dari sana. Nanti kalau udah ketemu kami bilang ya. Kalian tahu selendangku tidak? Awak, karena hari ini sudah mulai gelap, lebih baik lanjutin besok saja. Baiklah kalau begitu. Lanjutlah. Aku juga tidak bisa kembali kalau tak ada matahari. Kalau begitu kamu tidur di rumah ini saja. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Tapi kalau Dan begitulah awalnya Nawang tak punya pilihan, dan Joko tak tahu bahwa ia sedang membuka pintu takdir. tembus Pak nih. Tembus ruangannya. Mas ngambil. Sudah berlalu waktu, hari berganti bulan, dan Joko tetap menyembunyikan keberadaan selendang milik Nawang. Jauh di lubuk hati, Joko merasa tidak tega membohongi Nawang sejauh ini. Namun, perasaan Joko terlanjur berubah menjadi cinta yang tulus. Dan suatu hari, Joko akhirnya menyampaikan lamarannya. Dengan hati yang bergetar, Nawang menerima lamaran Joko. Nawang tahu layangan mungkin tak bisa ia jalani lagi setelah ini. Dan Nawang sudah merasa lelah, karena Nawang berpikir cinta tak selalu tentang pulang. Dan setelah lamaran itu, mereka menyelenggarakan pernikahan sederhana di bawah langit desa yang hangat. Janur kuning di pasar, bunga liar di kuburan. Warga datang membawa tawa dan doa, dan tanpa ada yang tahu
satu dan selamanya. Akhirnya kamu menikah juga. Terima kasih ya Nak Nawang. Semoga kamu tetap tinggal di sini. Ibu ini ngomong apa sih? Justru Nawang yang berterima kasih karena di tempat ini seperti aku rumah dan adik keluarga. Iya, Bu, suka ngelakuin awan. Ternyata Asik, Ben. ini awan ya. Oke, Pak, saya udah. Siapa sih? Jadi dia sama. Ngapain sih kamu berdua? Suka main dulu. Kau sungguh cantik adanya Wulan. Kau yakin akan tetap tinggal? Aku sudah memilih. Bayangan mungkin indah bagi kita, tapi kebahagiaan bukan di sini. Kami akan sering datang bulan. Bukan cuma bidadari, tapi sampai terus. Ya kan? Awang, terima kasih ya sudah berikan bersamaku. Dan begitulah Nawang tak lagi menatap langit dengan rindu, melainkan dengan rasa syukur. Dan Joko tak lagi menunggu mimpi, karena yang ia tunggu kini ada di pelukannya. Mereka tak hanya hidup bersama, mereka tumbuh dan menanam cinta. Pagi itu matahari belum tinggi, angin berembus pelan. Kehidupan Joko dan Nawang berlangsung bahagia meskipun mereka hanya hidup dalam kesederhanaan. Tapi jauh di dalam hati, Nawang masih memikirkan satu hal, selendangnya dan saudari-saudarinya yang mungkin masih hidup di langit. Pada pagi itu, Nawang mulai menyapu halaman rumah seperti biasa. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah peti kayu tua tertutup debu. Loh, ini kan? Ini selendangku. Jadi selama ini ada di tempat ini. Tapi siapa? Kenapa? Awang, kamu di mana? Dan dalam sekejap, cinta yang ia peluk selama ini berubah menjadi tanda tanya yang tajam. Nawang
Ragam, Nawang, kamu ngapain di sini? Kok bisa ketemu Selendangmu? Jadi selama ini, apakah kau sudah mengetahui keberadaan selendang ini, Joko? Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kenapa kau membohongiku selama ini? Sejak awal, sejak hari pertama. Karena aku mencintaimu, Nawang. Aku takut kehilanganmu. Takut kehilanganmu. Lantas kau memilih
langit rembulan. Aku hanya duduk dan menunggu hujan. Lalu kau datang, namun bukan untuk tinggal, justru untuk mengajarkanku bagaimana caranya kehilangan. Selendangmu terbang, tapi wanginya tertinggal. Dan dari wangi itu, aku tahu bahwa mencintaimu bukan tentang selamanya memiliki, tapi juga tentang belajar kehilangan. Sambil tetap mengenang dengan senyum yang utuh. Aku menemukanmu di ujung senja, bukan dari langit, tapi dari kehilangan. Ku peluk dirimu dengan tangan dunia dan langkah cahayamu dari kayangan. Kau menari terakhir kali di rumah kita dengan langkah yang sendu dan tak pernah kupaham. Sayangku, bahkan langit tak tega menutup jalanmu. Tali selendangmu di tanganku hangat seperti napasmu yang baru saja menjauh. Aku janji tak akan kubiarkan angin menyentuhnya. Tak kuberi langit tahu di mana ia jatuh, tapi ternyata bulanku sayang, cinta yang lahir dari diammu bisa menjadi duka. Kau menari terakhir kali di rumah kita dengan langkah yang sendu yang tak sempat ditanya artinya. Dan saat kau terbang bukan ke langit, tapi menjauh dari dadaku. Tinggal aku di tanah ini dan dadaku kosong oleh segalanya. Suaramu tertinggal dan cahaya perlahan padam. Dan sejak itu aku tahu bahwa kau akan benar-benar pergi untuk selamanya. Selendang itu kini melayang perlahan, tak ada tangan yang sanggup menahan. Hanya kenangan yang masih mengegap, napasmu yang belum sempat kuhafal. Di ujung senja, tempat segalanya berakhir, dan aku, Mulan, hanyalah bayang yang tak kau bawa. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 6F Kelompok 2. Untuk anak-anak kelas 6F, apakah ingin berfoto bersama dulu? Kelas boleh? Ano pa? Naik sih. Boleh. Hutan lagi mulai. Mungkin Halangan. kita tanya-tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman tahu nggak tadi siapa aja tokohnya? Yang kedua. Jogone galau. Boleh sambil mempersiapkan diri kan? Boleh Mas Arif? Mau foto Kak? Ayo. Ke anak kelas 6 ya?
3. 1, 2, 3. Bebas. Oke, bebas. 1, 2, 3. Udah. Nah, itu tadi adalah kakak-kakak dari 6F kelompok 1. Oh, kelompok 2. Maaf. Boleh kita ke tengah, Kak? Boleh. Aduh, ada bunga-bunga ini. Bunga apa ya tadi ya? Bunga kamboja. Bunga kamboja. Banget ya, ada bunga kamboja. Gimana tadi? Keren nggak teman-teman? Masih semangat gak nih? Tapi tidur dah dulu kayaknya. Iya, tapi kita harus break dulu nih, Kak. Nanti lagi jam 7 masih ada lagi. Kalau gitu kita cek semangat dulu aja nggak sih? Pakai apa nih cek?